Atomic Habit James Clear. Welcome back to my YouTube channel. Sama Dedeh Nur Alia. Yeay. So hari ini aku akan bahas salah satu buku yang merubah cara pandang aku untuk bisa terus improve, terus belajar, dan terus memperbaiki habit-habit yang memang perlu untuk kita kurang-kurangin, yaitu Atomic Habits karangan dari James Clear. Salah satu pesan atau informasi yang aku dapatkan dari buku ini yaitu terkait dengan kebiasaan yang berbasis dengan identitas. Apa tuh? Jadi gini, kalau misalnya sebelumnya aku tuh selalu berfokus dengan hasil. Kayak kalau misalnya nilai ulangannya 80 atau 90 atau 100, itu kan hasil yang terlihat. Tapi kita nggak pernah mengukur dari proses yang dijalani, apakah ini hanya keberuntungan, ataukah ini dari hasil kerja keras, ataupun ini hasil dari menyontek. Nah, ketika berbasis dengan identitas, berapapun nilai yang akan kita dapat, kita akan lebih menikmatinya, lebih bersyukur akan hal itu. Karena kita tahu prosesnya, kita belajar setiap hari untuk bisa ke sesi ujian gitu untuk mendapatkan nilai tersebut. Kalau misalnya kita dapat nilai 100 tapi hasilnya dari menyontek, ya kita dapat hasilnya, tapi identitas kita sebagai pembelajar atau memahami ilmunya itu nggak ada. Jadi istilahnya keberkahannya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita berfokus belajar tiap hari, mengulang materi setiap hari yang mungkin 30 menit setiap hari, kemudian di hari H saat kita ujian, kita tiba-tiba ngeblank dan nilai yang kita dapatkan itu misalnya hanya 80 dibandingkan dengan teman kita yang 90 gitu. Kita kan tetap bersyukur karena kita menikmati prosesnya. Karena bagaimanapun juga yang namanya belajar itu adalah sebuah proses. Belajar itu nggak ada ujungnya. Apakah itu karena nilai ataupun lain hal, tapi identitas kita sebagai pembelajar itu akan tetap ada dan akan melekat di hati kita, sehingga kita akan terus berusaha untuk meningkatkan skill kita, meningkatkan informasi yang kita dapatkan, dan juga kita bisa menjadi lebih termotivasi lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, jadi belajarnya lebih giat gitu. Tapi kan hasil adalah penting. Iya, memang betul. Hasil itu penting dan itu biasanya yang dinilai oleh orang lain. Cuman yang tahu prosesnya itu adalah diri kita sendiri. Jadi saat kita tahu prosesnya itu penuh dengan perjuangan, aku yakin kok pasti di akhir atau di kesempatan yang lain itu juga akan terlihat. Karena yang namanya hasil itu ya berproses gitu. Kita gak mungkin dong menurunkan berat badan yang tadinya 60 menjadi 50 dalam 1 minggu atau dalam 1 hari. Tapi kita harus bisa konsisten melakukan itu kalau misalnya kita menjaga pola makan, olahraga teratur, dan istirahat teratur. Mungkin di waktu 3-6 bulan, 1 tahun itu bakalan kelihatan. Tapi kalau dari seminggu ataupun 1 hari, ya gak bisa, kecuali kita minum pil yang aneh-aneh gitu loh. Kenapa harus berbasis identitas? Karena kalau misalkan gak berbasis identitas, kita akan melakukan berbagai macam hal, berbagai macam cara, baik yang baik, baik yang buruk. Jadi kita akan menghalalkan segala cara agar kita bisa mendapatkan hasil tersebut. Sedangkan kalau kita berbasis identitas, kita akan melakukan hal itu pelan-pelan, tapi secara konsisten, secara rutin. Dan kita berusaha untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di akhir. Jadi hasil itu adalah sebuah bonus, tapi proses itu adalah sebuah perjuangan. Dan diri kita adalah identitas yang ingin kita tanamkan untuk diri kita. Apakah 1% ini bisa merubah hidup kita?
Mungkin jawabannya bisa iya atau bisa juga tidak. Kalau misalkan kita hanya fokus satu hal untuk perbaikan tanpa melakukan perbaikan di sisi lain, itu mungkin agak sulit gitu. Tapi ketika kita menambah satu lagi kebaikan yang baru, satu habit yang baru, nambah lagi, pasti di akhir insya Allah kita bisa melakukan perubahan dalam diri kita dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi yang lebih penting, paling penting, yaitu kalau misalnya kita pengen berubah kehidupannya dari 1% ini, yaitu kita jangan pernah berhenti untuk terus melakukan perbaikan dari diri kita, dari segi apapun. Misalnya dari segi attitude, mungkin segi knowledge, ataupun seni untuk bersosialisasi. Itu kita jangan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan. Merubah habit itu satu hal, tapi mempertahankan habit yang bagus ini adalah lain cerita. Dua hal ini harus beriringan dan kita harus bisa melakukannya dengan konsisten, dengan terus berusaha mendisiplinkan diri, sehingga habit yang sudah kita bangun bisa terus berlanjut. Gimana ya caranya agar aku bisa merubah dunia? Bagaimana caranya agar aku bisa berhasil? Kegiatan besar apa yang bisa aku ikutin atau aku lakukan agar orang-orang tuh bisa melihat perubahan besar yang ada dalam diri aku? Ternyata itu gak mungkin dan gak pernah terjadi. Kenapa? Hal-hal besar itu hanya bisa dilakukan ketika kita merubah hal-hal kecil. Itulah yang aku dapat dari buku ini. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Karena yang tahu diri kita adalah kita. Makanya yuk kita cari bareng-bareng. Siapa tahu kamu bisa menemukan diri kamu dan juga ikigai kamu. Bye-bye. Thank you for watching.